Aduh. Waduh, aku jadi nggak enak nih. Aduh. 10. Kalian nggak mau ngeliat kita berapa? Sini dong. Nih. Nih lihat. Nih, Pak Rektor di 9. Apa nih? Pak Rektor. Pak Rektor 9. Pak Rektor 9. Masih kalah Pak Rektor, lihat kita. Enggak, ini ditancepin. Gak bisa masuk. Acting. Kita di sini tadi. Jamaah ternyata nggak segampang yang kita kira. Ya Allah. Main panah itu ternyata butuh latihan dulu. Gimana sih udah diajarin juga tadi. Tadi panahnya kebalik. Jadi punya kita nggak ada yang akurat. Dan nanti seri-seri Kaunas nanti dilatih oleh UKM. Masya Allah. Masya Allah. Memang ada UKM panahan. Ayo sini. Wow, jamaah ini dia UKM dari Universitas Hasanuddin ya. Masya Allah. Ayo kumpul dulu Masya Allah. semuanya. Nah, Pak Rektor, ini memang ada apa lagi namanya? UKM panahan. Ada yang mau bertanya pasti ya? Ya, benar. Oh, Masya Allah. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Boleh deh kalau gitu mumpung ada guru-guru Islam itu indah. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Saya Ustadz. Masya Allah, kamu pasti namanya dari A ya? Ah, benar. Huruf keduanya U. Oh, benar. Wah benar. Ya udah kenalan dulu namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Pramudia, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Masya Allah. jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saya mau tanya nih ke Ustadz Febri. Bener nggak sih Ustadz, memanah itu adalah salah satu olahraga yang melatih hati dan pikiran kita tuh jadi lebih jernih, kita jadi lebih fokus. Nah makanya alasan itulah yang menjadikan olahraga ini sebagai olahraga yang disunnahkan oleh Rasulullah. Iya, Masya Allah. Jadi kalau kita bicara, tidak boleh memegang senjata tajam, ya, baik itu panah, tombak, dan pedang dalam keadaan emosi. Nah, maka para ulama mengatakan ada beberapa kaidah dalam memanah, itu ada yang harus dikeraskan. Ya, ada yang harus dikeraskan itu adalah pegangan. Artinya ini supaya kita fokus. Pegangan, jadi nggak bisa memanah sambil gemetar, nggak bisa. Jadi harus tegak, pegangan, dan ada yang harus dilembutkan, yaitu telunjuknya. Nah, jadi pada saat kita membidik, ini biasa jadi telunjuk adalah target. Ya, target. Nah, ini aja mengajarkan kefokusan. Sama ketika sholat. Kenapa harus ada sutroh, pembatas di depan kita? Nah, itu untuk bekerja kelenjar endokrin kita akan aktif. Jadi ada kelenjar pituitari, adrenalin kita, pankreas kita, semua akan bekerja. Nah sama dengan tadi kita memanah. Nah maka yang dilembutkan juga adalah hati. Ketika kita manah emosi, itu pasti akan minggir kemana-mana. Nah makanya Imam Malik pernah ketika memanah, panahnya itu masuk ke tetangganya, dan dari situ dia bersumpah tidak akan memanah lagi karena dia sedang emosi. Ya, jadi memang harus mengajarkan ya kelembutan hati, ketenangan pikiran, dan fokus. Itu insya Allah. Emosi tadi. Iya. Ternyata telunjuk tadi ikutan Ya, keras. karena dia dendam, Ustadz Maulana bisa kuning, nah dia nggak ada dapat. Jadi kayak nggak mau kalah gitu. Wah itu salah juga. Berarti harus seimbang. Ada yang keras dan juga ada yang harus dilembutkan. Itu ini ya sebagai penunjuknya ya. Penunjuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Nah, alhamdulillah. luar biasa ya. Iya jamaah. Seneng banget ada di Universitas Hasanuddin ini, Makassar, luar biasa. Masya Allah. Jadi Ustadz Maulana gimana nih kesimpulan dari tema kita hari ini yang membahas tentang sumber penyakit itu dari hati dan pikiran Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, satu hal buat kita yang namanya sumber penyakit itu berasal dari hati dan pikiran kita. Berarti jangan jauh-jauh menyalahkan siapapun. Ketika kita sakit maka introspeksi diri kita, salahkan diri kita. Sebagaimana bentuk perhatian kita. Kadangkala tubuh ini sakit karena adalah warning, sebagai peringatan bahwa tubuh kita ada yang terzalimi. Nah, kemudian adanya ketidaktenangan, adanya hati yang tidak baik, bahkan adanya pikiran yang mohon maaf melenceng dari aturan yang sudah disyariatkan. Ketika manusia mengikuti syariat yang sudah diaturkan, hatinya, pikirannya menjadi tenang. Mau tenang pikirannya, ala bizikir oleh tatmainul qulub. Dengan berzikir, hati jadi tenang. Sehingga sehat bukan hanya raganya, tapi sehat rohaninya. Sehingga kita menjadi sehat lahir dan batin. Masya Allah, sekarang saatnya jamaah kita berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك
Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, golongkanlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Waj'alna minat tawwabin. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Golongkanlah kami menjadi hamba-Mu yang berusaha mensucikan dirinya, mensucikan pikirannya, membersihkan hatinya. Jaga hati kami ya Allah dengan hati biqalbin salim. Dengan kalbu yang sehat itulah kami akan memasuki ridha-Mu, memasuki rahmat-Mu dan memasuki jannatul firdaus. Berkumpul dengan orang-orang yang bersih hatinya dari kalangan tabi'ut tabi'in, tabi'in, sahabat dan juga bersama dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, Masya Allah. Sekarang berarti saatnya kita pamit. Saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Pak Rektor yang sudah mengizinkan Dengan kita senang hati bersama UKM Unhas. UKM Ya, Unhas. mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rektor Boleh, buat Pak kita Rektor. semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyaksikan bagaimana kemudian di samping kita tadi mengolah hati, mengolah juga fisik, mengolah fokus, dan insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi generasi bangsa yang mengajak umatnya semua untuk memperkuat iman dan juga memperkuat fisik. Amin. Amin ya Allah. Masya Allah. Dan terima kasih juga tim teman-teman dari Islam Itu Indah yang luar biasa. Nonton terus Islam Itu Indah karena betul-betul indah dan insya Allah Unhas juga indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.